Shalom kepada semua pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat berjumpa dalam channel Paulus Rahel Ministry. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau ada bersama dengan kami. Dan sebentar kami akan memberitakan firman yang akan menjadi seluruh langkah pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membahas sebuah topik mimpi. Ya, Kejadian 37 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Nah, saudara yang kekasih, semua orang pasti pernah mengalami yang namanya mimpi. Ada yang mimpi baik atau ada mimpi yang tidak baik. Nah, mimpi kadang-kadang mimpi bukan sekedar mimpi saja, namun mimpi itu bisa menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Nah, Soekarno pernah berkata, "Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang." Artinya, kita harus punya cita-cita yang tinggi sekali. Kalau sampai kita terpleset, ya jatuhnya di antara bintang. Yang penting kita berjuang. Namun, banyak orang bermimpi tinggi, ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang sukses, namun gak mau bayar harga. Ya, dia hanya males-malesan. Impian itu tidak akan menjadi kenyataan. Nah, satu hari saya ingat banget, ketika usia 8 tahun saya tinggal di bypass dekat Bea Cukai. Saya saksikan ya banyak ibu-ibu histeris, termasuk mami saya, nangis jerit-jerit karena rumah kami dirobohkan. Ya, papi bawa truk pergi ke Bali untuk jual beli. Kami anak-anak beserta mami yang sedang hamil mengandung usia tua, ya rumah dirobohkan, barang-barang dilempar keluar. Dan sejak peristiwa itu saya berdoa dan saya bermimpi, Tuhan, aku ingin punya rumah gedong dari beton, rumahnya tingkat 2, kalau sore-sore bisa lihat pemandangan ke bawah, ke lingkungan di mana kami tinggal. Dan impian itu terus berulang kali terjadi. Nah, karena saya bermimpi ingin punya rumah sendiri, jadi saya sekolah, saya kerja, ya saya kumpulin uang, dan singkat cerita akhirnya impian itu menjadi kenyataan dengan kerja keras. Lalu, ya saya juga punya impian, ingin punya mobil, jalan-jalan sama suami dan anak. Kami bekerja keras, namun untuk beli mobil enggak, tapi akhirnya Tuhan kabulkan permintaan kami sehingga kami memiliki mobil. Ya, lalu saya juga punya impian. Pertama kali kami menginjakkan kaki ke luar negeri, dan kota yang kami injak itu adalah negara Israel, dan hal itu terkabul, saudara. Dan semua orang punya impian. Nah, Allah bisa berbicara lewat mimpi. Saudara, kalau suatu saat saudara diberi impian, kadang-kadang itu menjadi petunjuk Allah untuk langkah kehidupan kita. Nah, Allah berbicara lewat mimpi yang satu, ya. Bagian poin pertama, Allah berbicara lewat mimpi untuk memberi peringatan kepada umat manusia agar tidak jatuh dalam dosa. Kejadian 20 ayat 3. Tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelekh dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Jadi Abimelekh itu melihat Sarah itu cantik sekali. Jadi dengan ketulusan hati Abimelekh mau ambil Sarah sebagai istrinya. Nah, Abraham itu berborong. Karena apa? Karena takut dibunuh. Sehingga nanti kalau kamu ditanya siapa, bilang saudara aku. Nah, Abimelekh punya tujuan yang mulia, ya dia sambut Abraham dengan baik, ya karena apa? Dia punya niat untuk memperistri Sarah. Nah, pada waktu malam Allah berbicara lewat mimpi kepada Abimelekh, "Engkau akan mati karena perempuan yang engkau ambil dia sudah bersuami." Lalu Abimelekh berkata, "Aku tidak berdosa, aku punya hati yang tulus ingin memperistri dia. Tapi justru tamu inilah yang berbohong kepada aku."
Makanya aku tidak mau agar engkau binasa, makanya aku kasih lewat mimpi bahwa perempuan itu sudah bersuami. Jadi saudara, kadang-kadang Tuhan bisa kasih peringatan kepada kita lewat sebuah mimpi. Tuhan kasih petunjuk kepada kita lewat sebuah mimpi. Lalu ada yang kedua, Allah berbicara lewat mimpi untuk memberi pernyataan bahwa Allah selalu menyertai dan memberitahu bahwa Allah menjamin masa depan yang cerah. Di dalam Kejadian 28 ayat 12 sampai 13 di situ dikatakan, maka bermimpilah ia itu berbicara tentang Yakub. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik ke tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allahmu Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Jadi ketika Yakub pergi ke Betseba untuk menuju ke Haran, ia beristirahat di sebuah batu. Dia beristirahat dan mengambil sebuah batu untuk sebagai bantal. Dan ketika itu dia bermimpi bahwa ada malaikat turun naik. Lalu Allah berbicara, di negeri ini akan kuberikan kepadamu dan masa depan kepada seluruh keluargamu, kepada anak-anakmu. Ya, jadi Allah bisa memberi pernyataan lewat sebuah impian. Pernah satu hari saudara, ketika saya ikut doa, ya, teman saya mendapat penglihatan. Dia berkata, ibu, saya lihat ibu ada di atas. Jadi ada drum tuh ya, berbentuk panggung, ibu ada di atas. Dan di situ ada orang hitam, ada orang bule, ada orang ini. Lalu teman saya berbicara, ibu akan mengunjungi berbagai bangsa-bangsa untuk menjadi saluran berkat. Dan ternyata itu jadi kenyataan saudara, lewat pelayanan lain. Nah selanjutnya ya, Allah untuk mengabulkan permintaan. Contoh Salomo, ya, di Gibeon Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada suatu malam. Berfirman Allah, mintalah apa yang kau hendak kuberikan kepadamu. Lalu dijawab Salomo, 1 Raja-Raja 3 ayat 9, maka berfirmanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? 1 Raja-Raja 3 ayat 12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan pernah bangkit seorang pun seperti engkau. Jadi yang ketiga, Tuhan mengabulkan permintaan hikmat. Jadi Salomo ditanya, kamu mau apa? Bisa aja Salomo minta kekayaan, ya, dan lain sebagainya. Tapi yang dia minta apa? Hikmat untuk dapat mengadili. Makanya kan Salomo luar biasa bisa ngelihat, katanya ada cerita Salomo bisa mendengar cecek lagi pacaran. Lalu ada seorang ibu yang berebut anak. Makanya Tuhan kasih hikmat kepada Salomo mau membelah anak itu, dan dia memberikan satu keputusan yang adil. Dan sebelum dan sesudah Salomo tidak ada orang yang sebijak Salomo. Jadi Allah bisa mengabulkan permintaan hikmat lewat sebuah mimpi. Nah, bagaimana cara meraih mimpi kita? Kerja keras dan pantang menyerah. Dulu saya pengen sekali sekolah, pengen bisa kuliah. Orang tua tuh susah. Saya rumah di Rawamangun, sekolah saya di Kampung Melayu, jalan kaki. Saudara, pulang pergi jalan kaki. Orang lain istirahat jajan, saya istirahat ngapain jualan, saudara. Tapi saya berkata, Tuhan, aku ingin sekolah, aku ingin jadi orang pintar. Dan ternyata itu jadi kenyataan. Saya bisa sekolah, lalu bisa kuliah. Waktu itu sempat nganggur dulu setahun. Setelah lulus SMA saya kerja setahun, baru kemudian saya lanjutkan kuliah. Ya, jadi kita perlu kerja keras dan pantang menyerah. Ada satu desa ya, saya lupa di mana, ketika anak-anak mau bersekolah, ya, mereka harus berjuang.
Dari sebuah desa mereka harus jalan berkilo-kilometer, lalu mereka akan melewati satu sungai yang arusnya deras, lalu orang tua mereka, ayah mereka akan memasukkan mereka ke dalam plastik yang besar, lalu plastik itu ditiup supaya ada oksigen, lalu papa mereka akan berjuang menggendong anaknya supaya tidak terbawa arus yang deras, lalu setelah tiba di seberang sungai mereka jalan kaki dan melanjutkan sekolah. Kerja keras, pantang menyerah. Ya, lalu bagaimana supaya kita jadi orang pandai, supaya kita dapat meraih, membaca buku itu adalah jendela dunia untuk kita menjadi orang yang pandai. Lalu kita libatkan Tuhan di dalam impian kita. Ora et labora, sembayang, bekerja, berusaha, dan ketika engkau tidak pernah menyerah, satu saat impianmu akan menjadi kenyataan. Banyak orang-orang kecil yang tidak mampu, dan kalau lihat keadaan mereka, mereka tidak akan menjadi sukses. Tetapi ketika mereka bekerja, berjuang, akhirnya mereka dapat meraih mimpi. Selamat bermimpi dan terus berjuang. Apa yang kau citakan akan berhasil. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Biar kami dapat menggantungkan cita-cita kami, impian kami setinggi langit, lalu kami bekerja keras, maka kami percaya impian itu akan menjadi kenyataan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.